Jazakallah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada sesi tanya jawab pada kitab ini. Sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu mengenai pembatal keislaman yang ketiga, di sini disebutkan mengenai tanya jawab ya, yang sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kitab ini merupakan muhadarah ya, merupakan muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih, sehingga di dalam kitab ini disebutkan tentang kaitannya dengan tanya jawab ya, karena dibuka sesi tanya jawab pada saat muhadarah berlangsung. Nah, disebutkan di sini beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh rahimahullah hafizahullah taala. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara pembatal Islam yang pertama dan kedua? Ya, pembatal Islam yang pertama apa masih ingat? Pembatal Islam yang pertama dalam kitab Nawaqidul Islam, asyirku fi ibadatillah ya, menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Kemudian pembatal keislaman yang kedua yang saat ini kita masih pelajari adalah mengenai man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaid ya, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, yad'uhum wa yatawakkal alaihim wa yas'aluhumus syafa'ah, dia kemudian berdoa kepada perantara ini, bertawakal ya, menggantungkan harapan kepada perantara tersebut, dan kemudian meminta syafaat kepada mereka, kepada perantara ini. Maka ini termasuk bagian dari kesyirikan. Nah, dikatakan di sini apa perbedaan antara pembatal Islam yang pertama dan kedua? Maka jawabannya adalah yang kedua merupakan bagian dari yang pertama. Jadi untuk pembatal kedua ini sebetulnya masuk dalam cakupan pembatal pertama. Namun mengapa disebutkan secara tersendiri oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala dalam kitab Nawaqidul Islam ini? Ya, dikarenakan pembatal yang kedua ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya, banyak dilakukan oleh kaum muslimin atau banyak dilakukan oleh masyarakat gitu ya, sehingga disebutkan secara tersendiri, meskipun ini termasuk dari bagian pembatal yang pertama. Dikatakan oleh Syekh Shalih di sini, yang pertama lebih umum, sementara yang kedua ini lebih khusus. Syekh Muhammad memfokuskan pembahasannya karena hal ini nyata terjadi pada manusia, dari mulai penyembahan terhadap tempat-tempat keramat, penyembahan terhadap kuburan, penyembahan terhadap para wali dan orang-orang saleh. Ini banyak terjadi pada manusia. Adapun penyembahan kepada bebatuan dan pepohonan serta hal-hal yang seperti ini, itu hampir tidak ada saat ini dari kalangan orang-orang muslim yang mengakuinya ya, meskipun tetap ada ya, kita dapati di negeri kita ini ada pohon-pohon yang dikeramatkan gitu ya. Namun secara umum di negeri-negeri kaum muslimin ini
tidak dilakukan oleh kaum muslimin ya, ketika mereka mencari keberkahan atau mencari keutamaan ya, mereka tidak mendatangi batu atau pohon, tapi mereka lebih banyak mendatangi kubur-kubur orang-orang soleh ya, berdoa memohon kepada orang-orang soleh yang meninggal tersebut gitu ya, atau ke tempat-tempat keramat ya, tempat-tempat yang dianggap diberkahi padahal tidak ada ketentuan syariat yang menyatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi ya, seperti yang biasa diyakini oleh masyarakat kita dengan istilah petilasan itu ya. Tahu petilasan ya? Ya, mungkin tempat bekasnya semedinya Sunan siapa nah gitu atau tempat di mana Syekh Fulan atau Wali Fulan itu pernah berada di situ dan seterusnya. Adapun penyembahan terhadap kuburan, banyak dari orang yang mengaku Islam melakukannya dan menganggapnya bagian dari Islam. Karena itulah Syekh Muhammad memfokuskan masalah ini dan mengkhususkannya. Dan ini adalah bagian dari pembatal Islam yang pertama, tapi yang banyak terjadi pada kehidupan manusia yang menganggap diri mereka, ya kami tidak mengatakan muslimin, tapi kami katakan mereka menisbatkan diri kepada Islam ya. Bahkan ya, hal yang seperti ini dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, padahal tidak demikian ya. Mendatangi kubur-kubur orang saleh dengan tujuan untuk ya, meminta kepada orang yang mati, ini bukan termasuk bagian dari ajaran Islam ya. Atau berdoa di samping kubur tersebut dengan harapan dengan berdoa di samping kubur itu maka lebih terkabulkan ya. Kita tidak mendapati para sahabat-sahabat, terutama para sahabat yang utama yang memiliki keilmuan yang dalam kepada agama, itu mereka melakukan hal yang demikian ya. Tidak ada riwayat yang sahih ya, sejauh yang kita pahami di sini ya, sehingga hal-hal yang semacam ini tidak diperkenankan untuk dilakukan. Bahkan pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika penyebaran Islam ini semakin luas ya, Islam ini sampai membuka beberapa negeri-negeri yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir ya, pernah di antara para sahabat yang dikirim untuk melakukan peperangan di beberapa negara itu, ditemukan ada di satu daerah itu ada sesosok jasad yang diyakini sebagai seorang nabi yang diletakkan di suatu tempat ibadah gitu ya. Dan jasad ini utuh ya, jasad ini utuh. Di waktu itu ya, jasad ini dinyatakan bahwa merupakan jasadnya Nabi Daniel, seorang nabi yang diutus di tengah Bani Israel. Nah, setiap kali ya masyarakat di negeri tersebut itu kekeringan ya, paceklik yang cukup lama ya, kemarau yang cukup panjang sehingga mengharapkan untuk diturunkan hujan, maka jasad ini dikeluarkan dari tempatnya, dikeluarkan kemudian diletakkan di tanah lapang yang luas ya, sembari bertawasul dengan jasad tersebut, mereka meminta agar supaya diturunkan hujan. Maka hujan pun turun. Dengan izin Allah hujan pun turun. Setiap kali mereka melakukan hal yang seperti itu mesti hujan turun. Nah, ketika itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil jasad tersebut dan ya, menanamnya gitu ya, agar supaya umat ini selamat dari akidah yang batil. Khattab memerintahkan untuk menggali beberapa lubang ya, jadi ada satu sungai yang mengalir air, kemudian ditutup ya saluran airnya sehingga tidak mengalir airnya. Nah, maka di situ ada sungai yang sudah ditutup alirannya tersebut, itu dilubangi dengan beberapa lubang. Kemudian salah satu jasad itu dikuburkan di waktu malam ya, di waktu malam ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dikuburkan di salah satu daripada lubang-lubang yang dibuat. Kemudian tiap-tiap lubang itu ditutup ya, dengan tanah ya. Setelah itu kemudian dialirkan kembali air seperti sedia kala. Apa tujuannya? Tujuannya untuk benar-benar menyimpan jasad tersebut sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mengaksesnya sehingga terfitnah dengannya ya. Ini yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam rangka menjaga
akidah umat. Ya, termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat ya bahwa masyarakat pada saat itu menggantungkan harapannya yang besar kepada Khalid ibn Walid. Bahkan ketika Khalid ibn Walid itu setiap kali memimpin peperangan selalu menang, itu mesti mereka akan beranggapan kalau peperangan ini dipimpin oleh Khalid ibn Walid, pasukan kaum muslimin pasti akan menang, begitu. Sehingga mereka tidak ada apa? Harapan kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimenangkan pasukan kaum muslimin ini. Ya, mereka sudah meyakini bahwasanya mesti kalau dipimpin Khalid mesti menang. Nah, gitu. Karena mereka meyakini bahwa Khalid ibn Walid, kata Nabi SAW, sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, sehingga tidak mungkin pedang Allah itu dikalahkan dengan pedang-pedang yang lain. Ya, jadi sebetulnya para sahabat itu keyakinannya kan lurus ya. Para sahabat keyakinannya lurus, artinya mereka percaya dengan sabda Nabi bahwa Khalid ibn Walid itu pedang Allah yang terhunus, artinya nggak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Tapi ketika ketergantungan hati mereka itu kurang kepada Allah, ketawakalan mereka kurang kepada Allah, ketauhidan mereka itu sedikit ternodai dengan keyakinan mereka yang berlebih kepada Khalid ibn Walid, maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab mencopot ya jabatan Walid sebagai panglima perang, diganti dengan sahabat yang lain ya, dalam rangka untuk menjaga akidah. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman para sahabat, terutama sahabat yang terkemuka, tentang kemurnian tauhid ini ya, tentang kemurnian tauhid ini. Nah, sehingga kita wajib untuk merujuk kepada mereka dalam hal menjaga ketauhidan. Nah, kemudian pertanyaan, apa perbedaan antara orang yang menjadikan perantara sebagai penyebab dengan orang yang mempersembahkan sembelihan untuk perantara, rukuk dan sujud kepadanya ya, adakah perbedaan antara keduanya? Dikatakan oleh Syekh, jika ia berdoa kepadanya maka ia sama. Maksudnya berdoa kepadanya itu gini, kalau seseorang itu meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani hanyalah sebagai perantara antara dia dengan Allah SWT ya, ketika dia berdoa memohonnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, meskipun dengan niat agar doanya itu dipanjatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah terlarang. Ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Karena apa? Karena ada sarfu syai'in fi ibadatillah, memalingkan sesuatu di dalam beribadah kepada Allah, dipalingkan kepada selain Allah, meskipun sedikit, meskipun apa? Doa ya. Ada orang yang berkeyakinan bahwasanya oh itu tidak syirik. Kenapa? Karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ya, dia memohonnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani supaya disampaikan permintaannya kepada Allah. Kita katakan ini termasuk bagian syirik. Kenapa? Karena ada permohonannya, permintaannya ya, sebagian kaum muslimin beranggapan bahwasanya boleh, tidak apa-apa kita meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani supaya doa kita ini didoakan oleh beliau untuk sampai kepada Allah ya. Menurut mereka antara orang yang hidup dan orang mati itu sama. Menurut mereka orang yang hidup dan orang yang mati itu keadaannya sama, padahal sangat berbeda. Banyak dalam ayat atau hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang perbedaan kondisi antara orang yang hidup dan orang yang mati ya, kalau orang yang hidup jelas ya, itu memiliki kemampuan gitu kan untuk mendoakan. Tapi kalau orang yang mati, bagaimana kita bisa memastikan orang yang mati itu bisa mendoakan kebaikan untuk kita? Bahkan ini merupakan pintu apa? Gerbang untuk mencapai kepada syirik yang sebenarnya, yaitu meminta langsung kepada yang mati ini. Sebagaimana yang secara realita kita bisa melihat di sekitar kita kondisi kesyirikan tersebut. Sedangkan orang yang meninggal dunia, orang yang mati pada umumnya tidak bisa mendengar. Allah mengatakan dalam Quran, innaka la tusmi'ul mauta. Ketika Allah berbicara mengenai orang-orang kafir, kondisi mereka itu seperti orang mati yang tidak bisa mendengar hidayah, tidak bisa mendengar apapun dari perkataan yang hidup. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa membuat orang mati itu mendengar ya. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa orang yang mati dari kalangan orang saleh ini dikhususkan oleh Allah, itu mereka hidup, tidak mati, maka kita katakan
Taib, kalau seandainya dikatakan hidup tidak mati, tapi hidupnya di alam dunia, alam barzakh, alam barzakh bukan alam dunia. Sehingga tidak sama orang hidup di alam barzakh dengan alam dunia, berbeda. Ya, tidak. Maka dikatakan di sini jika ia berdoa kepadanya maka ia sama, maksudnya sama-sama beribadah kepada selain Allah. Namun jika tidak berdoa kepadanya, tidak mempersembahkan sembelihan untuknya dan tidak bernazar untuknya, tapi hanya menyangka bahwa perantara ini adalah penyebab yang bisa menjadi penyampai kepada Allah, maka kami katakan ini adalah bid'ah dan sarana menuju kesyirikan, karena Allah tidak menjadikannya sebagai penyebab. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ada orang itu yang berdoa begini, ya, seperti yang kita bahas pertemuan-pertemuan yang lalu ya, yang dijelaskan Syekh juga di sini berkaitan dengan doa seseorang yang menyebut nama hamba-hamba Allah yang saleh. Misalnya bertawasul dengan menyebut nama atau kedudukan Nabi SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan nabimu, ya. Atau sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kedudukan dan kemuliaan nabimu di sisimu. Nah, maka yang seperti ini menurut Syekh Shalih Al-Fauzan ini tidak syirik, karena memang tidak ada unsur kesyirikannya di situ, karena doanya tetap dipanjatkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau orang itu mengatakan ya Rasulullah tolonglah saya, dengan harapan Rasulullah nanti menyampaikan permintaannya kepada Allah, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena ada unsur memintanya kepada Rasulullah, apalagi kalau menggantungkan harapannya benar-benar hanya kepada Rasulullah, minta benar-benar Rasulullah, ya Rasulullah, dia yakin bahwa Rasulullah bisa memberikan apa yang menjadi hajat keperluannya. Ini jelas syirik besar. Ada orang berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu aku memohon kepadamu demikian. Nah, maka ini kata Syekh Shalih Fauzan termasuk perkara bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mendukung akan perbuatan seperti ini, ya. Tidak ada dalil sedikit pun yang mendukung tentang permasalahan ini, ya. Yang ada adalah beberapa dalil yang dalam tanda kutip dipaksakan untuk mendukung pendapat ini. Namun demikian ya, para ulama juga mengatakan seperti ini, ya. Bolehnya seperti ini dengan alasan bahwa sebagaimana kita tahu amal soleh yang kita lakukan atau menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya gitu ya, atau kemudian berperantara dengan doanya orang yang saleh, itu semuanya adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama nabi atau menyebut kedudukan nabi dan orang-orang saleh, maka ini adalah menyebut sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Ini menurut para ulama yang lain yang mengatakan kebolehannya, dan mereka ahlu sunnah, ya, tidak boleh kita keluarkan dari ahlu sunnah tentang hal ini, ya. Para ulama-ulama mereka mengatakan demikian. Namun wallahu a'lam, yang rajih, yang lebih tepat adalah menghindarinya, ya. Agar supaya kita bisa bijak dalam hal khilafiyah. Karena sering kita ini ngaji, mohon maaf ya, kita ini sering ngaji itu kita langsung mengambil pendapat yang menurut ustadz yang menyampaikannya ini yang paling rajih. Memang dari guru-guru mereka juga demikian, memilih pendapat yang paling kuat, ya. Tapi dengan demikian yang dikhawatirkan yang terjadi adalah kita hanya tahu dari satu sisi, ya, menyikapinya seperti sisi yang kita pegang, dan ini tidak tepat, ya. Dan ini tidak tepat. Apalagi kemudian dengan sisi itu kita pegang, terus kemudian kita menilai orang lain yang berbeda dari sisi yang kita pegang ini, kemudian dengan cara sikap yang tidak tepat, yang tidak bijak, dengan menyatakan sesatnya orang tersebut dan seterusnya, ya. Padahal mengatakan seseorang itu sesat itu butuh ya hujah yang kuat gitu ya, butuh hujah yang kuat. Bisa jadi yang kita katakan dia sesat karena sebab dia berpemahaman demikian justru ternyata masih
menjadi ranah khilafiyah yang ditoleransi. Artinya tetap mana yang kuat, yang mana paling dekat dengan dalil itu yang kita pegang. Ya, tapi dalam menyikapi orang-orang yang mengambil ya pendapat yang berbeda dengan kita, apalagi mereka berpegangan dengan para ulama yang tidak sedikit gitu ya, yang mengamalkan akalan ini, maka yang demikian ini tidak bisa kita jadikan sebab untuk bertikai atau bermusuhan di antara kita atau saling menyesatkan di antara kita. Ini poin yang juga perlu untuk kita pegang. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu perkara bid'ah dan menuju kepada kesyirikan, bisa mengantarkan kepada kesyirikan, tapi tidak termasuk syirik kecil ya, tidak termasuk syirik kecil, tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena dikhawatirkan dengan seseorang itu menyebut nama orang-orang soleh, itu dikhawatirkan nanti akan memunculkan pengagungan-pengagungan kepada mereka ya, memunculkan pengagungan-pengagungan kepada mereka yang tidak pada tempatnya. Jadi alasan mereka demikian, ketika menyebut nama-nama orang saleh itu tujuannya agar supaya mendapatkan kecintaan Allah dengan menyebut nama-namanya. Seperti misalnya kalau kita berbicara seperti antar kita semua ya, seperti misalnya ada si A misalnya datang kepada saya, si A ini misal bukan saya, yang lain aja. Si A datang kepada si Budi. Nah, si Budi ini dikenal sebagai orang yang dermawan, suka membantu, suka menghutangi orang kalau memang orang itu butuh hutangan. Ada nggak orang seperti ini, Pak? Ada 1000 nggak mesti satu gitu ya. Si Budi ini orang duit ya, orang duitnya banyak, kaya gitu, dan mudah membantu. Nah, si A ini datang menyampaikan keluh kesahnya, saya ini begini. Nah, kemudian si A berkata, saya ini sebetulnya temannya si Andi. Andi ini kawan baiknya si Budi. Budi ini sangat cinta dengan si Andi ini. Nah, ketika si A ini mengatakan bahwa dirinya adalah kawan baiknya si Andi, kira-kira bagaimana? Si Budi akan semakin senang dan semakin percaya untuk membantu si A, daripada sekedar si A hanya mengeluhkan kesulitan hidupnya kan gitu ya. Ya tetap dibantu, tapi tidak sebesar ya kesenangannya si Budi untuk membantu itu jika si A ini mengatakan bahwa dirinya adalah teman si Andi. Nah, seperti itulah maksudnya daripada sebagian ulama yang membenarkan atau membolehkan menyebut nama Nabi atau nama orang soleh di dalam berdoa dalam rangka untuk tawassul melalui mereka, melalui kemuliaan mereka, kedudukan mereka di sisi Allah. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini saya sering ulang ya supaya biar paham. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih selamat untuk mengarahkan hal ini ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, jadi maksud orang yang mengatakan bahwa ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan perantara nabimu atau dengan kedudukan nabimu atau dengan perantara orang soleh atau kedudukan orang soleh, itu adalah diarahkan kepada kecintaan orang yang berdoa kepada mereka ya, sehingga itu mengatakan begini, ya Allah, dengan kecintaanku kepada nabimu, kecintaanku kepada nabimu. Atau bisa sebaliknya, ya Allah, dengan kecintaanmu kepada nabimu. Ini juga benar. Kenapa? Karena kedua-duanya tawasul yang masyru', tawasul yang disepakati, disyariatkannya. Kalau kita mengatakan ya Allah, dengan nabimu aku mohon kepadamu, itu maksudnya adalah dengan kecintaanku kepada nabimu atau dengan keimananku kepada nabimu, maka ini tawasul dengan amal soleh. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya kita mengatakan ya Allah, dengan kecintaanmu kepada nabimu, berarti kita bertawasul dengan apa? Dengan apa? Tawasul dengan apa? Dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai, atau dengan sifat Allah juga mencintai nabinya, gitu ya, mencintai nabinya, dan ini diperbolehkan. Nah, kalau maksudnya dibawa ke arah sana, maka ini selamat. Dan Syekhul Islam menganjurkan orang-orang yang mengatakan seperti ini diarahkan ke sana. Ya,
Ya, sedangkan para ulama yang lain ketika menanggapi pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan, ya jelas tentu saja orang yang berdoa dengan menyebut nama Nabi ya, di dalam doanya, ya Allah dengan nabimu, itu jelas menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi. Kalau dia tidak cinta kepada Nabi, tidak akan mungkin dia sebut nama Nabi di sisi Allah SWT ketika dia berdoa. Bukan dengan tujuan dia berdoa kepada Nabi, tidak ya, tapi dia menyebut nama Nabi itu karena kecintaannya kepada Nabi, sehingga dengan itu dia berharap agar Allah mengabulkan permintaan-permintaannya. Namun yang lebih pas ya, saddun lidzari'ah, untuk menutup wasilah menuju kepada kesyirikan atau dikhawatirkan terjerumus ke dalam kebid'ahan karena tidak ada dalil yang mendasarinya dengan kuat, maka lebih baik dihindari. Masih ada wasilah-wasilah yang masyru' yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya seseorang berdoa, ya Allah dengan kecintaanku kepada nabimu, ini termasuk wasilah yang masyru'. Bukan kita mengatakan ya Allah dengan nabimu gitu ya, atau dengan kedudukan kemuliaan nabimu, enggak. Bisa dipahami nih ya? Bisa dipahami? Kok meneng wae, Pak? Insya Allah paham atau insya Allah tidak paham? Seala kulli hal ya, yang masyhur saja lantu pegang. Cuman di sini harus sebenarnya harus dipahami karena supaya tidak bermudah-mudahan untuk menyesatkan orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang melakukan kesalahan fatal padahal tidak fatal gitu ya. Nah, pertanyaan, sebagian manusia ada yang melakukan tawaf bersama kaum musyrikin di atas kuburan dan berkata bahwa ini agar menjadikan mereka senang kepada kita. Kemudian mereka mengajak kaum musyrikin untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Apa hukum perbuatan ini? Jawabannya, barang siapa melakukan tawaf bersama mereka, berarti ia telah melakukan perbuatan mereka dan sepakat dengan perbuatan mereka. Jadi kalau ada orang ingin dakwai orang yang melakukan kemungkaran ini ya, kemungkaran, dan itu tidak ada perselisihan seperti tawaf di kuburan itu kan jelas kemungkaran itu ya, kesyirikan yang nyata, karena tawaf termasuk bagian ibadah dan itu dilakukan di tempat yang salah, kemudian tentunya dengan tujuan yang tidak dibenarkan, tujuan yang mengandung kesyirikan. Nah, ketika ada orang itu ingin mendakwai orang-orang yang melakukan kemungkaran ini dengan cara ikut nimbrung ke dalam kemungkaran tersebut sambil pelan-pelan ngasih tahu bahwa ini nggak boleh, jangan dilakukan ya, maka bolehkah kondisi seperti ini? Apa hukumnya orang melakukan seperti ini? Maka kata Syekh Saleh di sini, jadi kalau dia tawaf bersama mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya berarti seperti mereka, itu seperti mereka ya, tergolong seperti mereka. Artinya apa? Tidak diperbolehkan seseorang mengambil wasilah yang mungkar untuk menghilangkan kemungkaran, tidak boleh. Meskipun ada hadis, bukan hadis, ada kaidah yang dibangun dari hadis-hadis atau dalil-dalil yang sahih. Al-wasailulah ahkamul maqasidi, wasilah-wasilah itu hukumnya sesuai dengan tujuannya. Maka di sini ada ketentuan-ketentuan wasilah yang bagaimana yang dibolehkan untuk diambil, yaitu wasilah yang tidak dilarang dalam syariat. Wasilah yang tidak dilarang dalam syariat itu boleh digunakan sebagai wasilah dan itu akan menjadi berhukum sesuai dengan hukum tujuannya ya. Atau wasilah-wasilah yang sifatnya mubah, sifatnya tidak dilarang ya, sifatnya tidak dilarang dan juga tidak diperintahkan gitu ya, sifatnya mubah, itu akan menjadi berhukum sesuai dengan tujuannya. Seperti misalnya orang misalnya menabung ya, menabung di sini bukan dengan menabung ya, menabung lah. Menabung itu kira-kira mubah atau haram? Boleh apa enggak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau menabungnya itu dengan tujuan untuk tujuan yang tidak baik, menabungnya jadi haram. Nah gitu. Kalau tujuannya baik, menabungnya jadi baik. Misalnya saya ini sulit untuk bisa berangkat umroh kalau tidak nabung dari sebagian gaji yang saya dapatkan.
Akhirnya dia nabung untuk umroh. Nah, nabungnya ini akan jadi baik, akan jadi berpahala karena tujuannya untuk ibadah Allah. Tapi kalau ada orang nabung, saya ingin nabung, nanti kalau duit saya sudah banyak, saya akan ya traktir teman-teman untuk minuman keras 1 krat misalnya gitu ya. Beli 1 krat minuman keras untuk pesta dengan anak-anak, dengan orang-orang. Nah, ini nabungnya jadi haram karena apa? Tujuannya yang haram. Nah, wasilah yang dibolehkan untuk menjadi sarana itu adalah yang dibenarkan dalam agama atau dibolehkan dalam agama. Nah, sedangkan wasilah itu jika dia adalah wasilah yang sudah mungkar maka tidak diperbolehkan. Ya, katakanlah wasilahnya mungkar tapi tujuannya baik juga tidak akan mengubah hukum kemungkaran wasilah tersebut. Seperti contoh misalnya korupsi. Kalau kawan saya yang korupsi tidak ada 2,5% dikeluarkan untuk fakir miskin. Tapi kalau saya yang korupsi, jangankan 2,5%, 20% saya mau keluarkan untuk orang miskin dan fakir, gitu ya. Nah, ini namanya wasilah, gitu kan? Wasilah. Atau misalnya saya mencuri. Apa tujuan kamu mencuri? Ya untuk ngasih bantuan orang-orang fakir miskin ini. Nah, itu haram hukumnya, gitu ya. Wasilah yang terlarang meskipun tujuannya baik maka tidak diperkenankan. Nah, sama dengan ini, tawaf bersama mereka ini adalah termasuk perbuatan mungkar yang tidak sepantasnya untuk menjadi wasilah dalam berdakwah. Dan lucu ya, kalau seandainya ada orang melakukan seperti ini bersama-sama mereka, terus mereka mengatakan ini nggak boleh, haram, tapi dia juga ikut ngelakoni. Lah kan repot seperti ini ya, bagaimana dakwanya bisa diterima kalau demikian? Dikatakan di sini barang siapa melakukan tawaf bersama mereka berarti ia telah melakukan perbuatan mereka dan sepakat dengan perbuatan mereka. Ini akan dibahas di pembahasan pembatal ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu atas kekafiran mereka. Ini akan kita bahas insyaallah. Seorang muslim tidak dibolehkan untuk menyertai orang-orang musyrik dalam perbuatan mereka, melakukan tawaf bersama mereka hanya demi alasan basa-basi terhadap mereka dan mencari keridhaan mereka serta tidak mengingkari perbuatan mereka. Ini tidak boleh, dan ini bukanlah bagian dari cara-cara dakwah kepada Allah ya. Jadi yang pertama wasilahnya haram, yang kedua bukan termasuk cara dalam berdakwah kepada manusia. Kemudian pertanyaannya, bagaimana keabsahan ungkapan ini? Perantaraku adalah Allah, saat ia ditanya tentang seseorang yang menjadikan perantara kepadanya di berbagai tempat. Ya, jawaban, jika yang dimaksud adalah tawakal maka ia telah salah dalam menggunakan pengungkapan, akan tetapi maknanya sahih ya, akan tetapi hendaknya tidak menggunakan lafadz ini agar tidak dipahami bahwa Allah dijadikan perantara antara dirinya dengan orang lain ya. Maksudnya begini, maksudnya kalau misal ada orang itu ada urusan dengan yang lain ya, kenapa anda tidak minta bantuan fulan, tidak minta bantuan fulan sebagai perantara antara anda dengan orang itu? Maka dia mengatakan, enggak, perantaraku hanya Allah SWT. Nah, kalau kata-kata seperti ini maksudnya adalah tujuannya tawakal ya, enggak, nanti saya minta tolongnya hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, enggak butuh bantuan orang lain, maka ini benar. Tapi salah dalam apa? Mengucapkan ya, salah dalam mengucapkan, karena yang namanya perantara itu bukan Allah. Allah itu sebagai tujuannya, kan gitu ya, tujuan diminta melalui perantara-perantara yang kita gunakan untuk mendapat apa yang diberikan oleh Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ini salah ucap tapi tujuannya benar gitu ya. Salah ucap tapi tujuannya benar. Namun lebih baik untuk menggunakan kata-kata yang bisa dipahami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk memahami tasawur ya, tasawur permasalahan, gambaran permasalahan secara gamblang, supaya kita bisa menilai dengan penilaian yang benar, bukan penilaian yang sepihak atau penilaian yang keliru ya. Karena banyak ya di antara kita, apalagi wallahu alam, kita yang sedikit ilmu, kemudian kita melihat ada sesuatu yang kita anggap mungkar tapi ternyata bukan termasuk kemungkaran yang disepakati. Kita anggap itu mungkar, kita anggap itu sesuatu hal yang dilarang, tapi sebetulnya masih dalam ranah-ranah yang belum dipastikan dia adalah perkara yang dilarang.
Di situ kemudian kita memberikan penilaian berdasarkan ya keilmuan yang sedikit ini. Kita katakan, itu tidak benar ini, Pak. Padahal dengan mengatakan seperti itu kita telah melakukan ketidakadilan di sini. Gitu. Nah, maka wajib bagi kita untuk tidak terburu-buru, ya, tidak tergesa-gesa untuk menyimpulkan suatu hal yang kita anggap salah padahal tidak salah. Dan ini, Pak, ya, ini ingin saya sampaikan, ini merupakan celah yang digunakan oleh orang-orang yang berseberangan dengan kita, ya, yang belajar sunnah ini, untuk menjatuhkan dakwah kita, ya, menjatuhkan dakwah kita. Salafi atau orang yang ngakunya ngaji sunnah itu suka memvonis, gampang begini dan begitu. Ya, wallahu alam, yang kami dapati ya terkadang hal seperti ini termasuk bagian ketergelinciran kita, gitu ya. Mungkin karena semangat kita untuk menyampaikan kepada umat ini bahwa hal ini adalah suatu kemungkaran, tapi terkadang celah ini kemudian menjadi sebab untuk itu. Contoh misalnya ada perkara-perkara yang masih menjadi khilafiyah di kalangan para ulama ahlus sunnah, tentang misalnya mengenai kunut subuh, gitu ya, atau hal-hal yang masih khilafiyah. Itu kita sudah terlalu kaku dalam menanggapinya, terlalu kaku dalam menyikapi orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kita, padahal yang berseberangan itu juga ada ulama yang dia pegang, ulama ahlus sunnah yang terkemuka dan memiliki juga dalil itu masih mengandung debatable, istilahnya masih diperdebatkan oleh para ulama-ulama ahlus sunnah di masa-masa dahulu sampai sekarang, ya. Sehingga kadang-kadang melalui celah-celah itu kita dijatuhkan, ya, dijatuhkan. Ndak paham masalah khilafiyah, ndak paham masalah ini, ndak masalah itu. Kaku seperti itu modelnya, nggak bisa menerima perbedaan dan seterusnya. Padahal ya kita dapati di tengah umat ini memang ada perbedaan yang ranahnya itu benar salahnya harus kita tegasi di situ. Ada yang memang perbedaan-perbedaan itu dibangun di atas dalil yang kita bisa bersikap toleran di antara kaum muslimin dalam hal yang seperti ini. Ini harus bisa menempatkan diri. Kalau tidak bisa begitu, Pak, habis kita. Iya benar, habis. Dan ini kita dapati terutama banyak dari teman-teman yang baru saja ngaji, tidak tahu gimana dia ngajinya, ya, dia belajarnya mungkin langsung lompat-lompat begitu sampai akhirnya dia punya kesimpulan sendiri, gitu kan. Kalau ngaji kan kadang kan kalau orang lompat-lompat ngajinya, nggak ngaji kitab urut gitu, itu nanti itu ibarat dia punya kayu tapi nggak bisa bikin tangga. Dia punya kayunya banyak, tapi untuk bikin tangga itu nggak bisa. Beda kalau orang itu belajar ngaji itu dengan kitab urut, gitu ya, akidah, fikih dan seterusnya, gitu. Itu nanti dia akan bisa, ya, bikin tangga dari kayu-kayu yang dia dapatkan banyak. Cara bikin tangga itu harus ada yang panjang, ya, harus ada yang pendek kayunya, harus ditata seperti ini, seperti ini. Nah, sehingga ilmunya itu apa ya istilahnya itu tertata, terbentuk dengan baik, sehingga menghasilkan hal yang baik, gitu. Ya, tapi kalau kemudian orang itu belajar ilmu itu lompat-lompat, ya, kadang ngaji di sini terus kemudian lompat ke sana, lompat ke sini, dilihat ini menarik ini. Ini lagi rame sekarang. Nah, begitu saja, ya, nanti ilmu yang ditangkap sama dia ini juga nggak akan bisa dia bentuk dengan baik, nggak akan bisa membentuk pemahaman yang utuh, sehingga yang terjadi adalah malah ya jauh dari pemahaman yang benar. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini pertanyaan, apa hukum ucapan berikut? Fulan telah melaksanakan kewajibannya, sementara fulan lainnya dia itu lemah, tidak punya apa-apa kecuali Allah. Jawaban, sebaik-baik orang lemah adalah yang tidak punya apa-apa selain Allah. Tidak ada di antara manusia yang ingin menolongnya atau melihat kepadanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menolong orang lemah dan fakir ini, maka tidak ada bahaya dalam ucapan ini. Ya, ini ucapan-ucapan yang mungkin sering diucapkan orang Arab, ya.
yang mungkin bagi kita jarang kita dapati ucapan seperti ini. Kemudian pertanyaan, bolehkah bagi orang yang berdoa untuk mengucapkan, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang tinggi? Apakah doa ini termasuk permohonan kepada sifat atau dengan sifat gitu ya? Jawaban, aku mohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu ini adalah tawasul kepada Allah dengan menggunakan nama dan sifatnya, bukan permohonan kepada sifat. Oh, maksudnya di sini pertanyaannya permohonan kepada sifat, akan tapi merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohonnya kepada Allah dengan menyebut nama dan sifat-sifat, atau berperantara dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang paling baik ya, al husna itu yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya, dengan menyebutnya. Jadi berdoa dengan sifat-sifat Allah atau berdoa dengan nama-nama Allah itu bisa dengan bentuk global atau dengan bentuk terperinci ya, seperti seseorang mengatakan seperti dalam pertanyaan ini, ya Allah aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang husna dan sifat-sifatmu yang ulia. Nama-namamu yang husna dan sifat-sifatmu yang mulia. Maka ini adalah doa dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah secara global. Kita berdoa dengan menyebut nama dan sifat Allah itu secara tafsil, secara terperinci, seperti ya Allah yang maha pengasih, kasihanilah kami. Ya Rahman irhamni, lah gitu ya. Atau ya Razak urzuqni, wahai Tuhan yang banyak memberikan rezeki, berikan aku rezeki. Nah, ini adalah menyebut nama dengan terperinci, atau menyebut sifat dengan terperinci ya, menyebut salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya ya Allah birahmatika astaghith, ya Allah dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Nah, di situ kita menyebut birahmatika, rahmah ini adalah sifat. Nah, maka boleh kita menyebutnya secara terperinci ya, atau secara global atau secara keseluruhan. Kemudian dikatakan huruf ba, yaitu maknanya dengan ya, dalam doa itu termasuk ba untuk tawassul, seperti ungkapan dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, bi rahmatika astaghits ya. Dan dari azabmu wa bi azabika ya, a'udz gitu ya. Ini adalah hadis. Jadi dengan apa namanya rahmatmu, dengan azabmu gitu, apa dengan rahmatmu, pada ada baknya di situ, bi rahmatika, bi ba itu maksudnya ba untuk tawasul ya, ba untuk menyebut perantara. Kemudian pertanyaan, bagaimana contoh doa atau permohonan kepada sifat yang tidak diperbolehkan? Yaitu misalnya seperti menyebut wahai wajah Allah, wahai rahmat Allah dan semisalnya. Ini enggak boleh. Misalnya ya rahmatullah, ya wajhullah, ya apa ya, misalnya ya maghfiratullah misal gitu. Nah, ini enggak tepat gitu ya, enggak tepat. Meskipun yang disebut adalah wajah-wajah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah. Ini tidak tepat. Tapi kalau misalnya mengatakan begini, as'aluka biwajhikal karim, aku mohon kepadamu ya Allah dengan wajahmu yang mulia. Ini boleh tidak? Boleh. Karena sifat Allah dijadikan sebagai tawasul, bukan dijadikan sebagai objek yang secara langsung ditujukan padanya. Karena ini tidak, kurang pas dalam sisi pelafatan doa dalam bahasa Arab ya. Yang tepat adalah bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, dengan keperkasaanmu. Aku berdoa ya Allah dengan kekuasaanmu, dengan kudrahmu, dengan keagunganmu dan seterusnya. Maka ini adalah tawasul dengan sifat yang benar ya, dengan benar. Nah, kemudian adakah perbedaan antara tawasul dengan zat seseorang dan tawasul dengan jah seseorang? Kata Syekh, tidak ya.
Menurut Syekh keduanya terlarang karena tadi ya, karena tidak ada dalil yang mendukung pengamalan tawasul dengan zat atau jah seseorang tersebut. Jah itu kedudukan ya. Seperti tadi yang kita sampaikan, dengan nabimu ya Allah aku mohon demikian, atau dengan nabimu ya Allah aku meminta kepadamu demikian. Ini menurut Syekh terlarang, termasuk yang mamnu'. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan ya termasuk tawasul yang boleh, tapi tidak ada dalil yang mendukung ya, sehingga atau tidak ada dalil yang benar-benar jelas sharih mendukung perbuatan seperti ini, maka kehati-hatiannya adalah meninggalkannya. Sehingga Syekh di sini mengatakan ini adalah bid'ah dan bukan, mana tadi ya? Ini tidak ada bedanya, keduanya terlarang, tidak boleh bertawasul dengan seseorang baik dengan zatnya maupun dengan jahnya. Pertanyaan, apa hukum orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah tapi tidak memalingkan sedikit pun peribadatan kepadanya? Apakah ini termasuk syirik asghar? Ini adalah bid'ah dan sarana menuju kesyirikan. Kata bid'ah sarana menuju kesyirikan tidak kecil, tidak masuk syirik kecil ya, tapi bisa mengarah kepada sarana ya, atau menjadi sarana kesyirikan, karena nanti dikhawatirkan akan timbul pengagungan yang zat seseorang yang dijadikan sebagai tawas, sebagai sarananya ketika berdoa kepada Allah. Tapi sekali lagi di sini Syekh tidak menyebutkan termasuk daripada syirik kecil. Kemudian pertanyaan terakhir, hadis tentang orang buta menjadi dalil bagi ahli bid'ah dan menjadi syubhat bagi mereka. Apa pengertian hadis ini dan bagaimana keabsahannya? Jadi jawaban Syekh, hadis tentang orang buta jikalaupun sahih, di dalamnya tidak ada tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi merupakan permintaan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW masih hidup dan ada di tempat, sementara meminta doa kepada orang yang hidup dan ada di tempat, hukumnya boleh. Ini termasuk tawasul dengan doanya Rasul, dan tidak ada dalil bagi orang-orang ahli bid'ah ini, meski dalam sanad hadis ini ada perbincangannya. Ini hadis dorir itu ya, hadis tentang lelaki yang dorir, yang buta, yang pertemuan lalu kita sempat baca sebagai salah satu syubhat yang dipakai oleh beberapa orang ya, sebagai dalil bolehnya berdoa dengan menyebut zat Nabi atau kedudukan Nabi atau kedudukan orang soleh, yaitu datangnya orang laki-laki yang buta datang kepada Nabi meminta supaya Nabi mendoakan agar sembuh dari kebutaannya. Maka Nabi mengatakan, in syi'ta sabarta dakhaltal jannah. Kalau kamu mau, kamu sabar, kamu dapat surga. Wa in syi'ta da'autu. Tapi kalau kamu pingin untuk supaya sembuh, maka aku akan mendoakannya. Maka kemudian lelaki ini mengatakan, ud'u, doakan saja saya ya Rasulullah. Jadi minta supaya didoakan agar sembuh kedua matanya dari kebutaan. Maka kemudian Nabi memerintahkan dia untuk berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu berdoa ya, berdoa dengan kalimat yang kita pernah sampaikan ya, Allahumma inni as'aluka, seperti apa ya, lupa saya, nggak hafal lafadznya. Nah, oh ya, ini Isya ya, adzan dulu, nanti setelah itu saya sampaikan ini.
Nah, kita lanjutkan ya. Jadi orang yang buta ini kemudian diperintahkan Nabi SAW untuk berwudu, kemudian salat sunnah 2 rakaat, kemudian membaca doa Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan ya menghadap kepadamu binabiyika Muhammad, dengan perantara nabimu Muhammad nabiyir rahmah, nabi yang rahmah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanku, ya fayujalli li basari, ya, agar supaya Allah membukakan untukku pandanganku. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ya Allah, terimalah syafaatnya bagiku dan tolonglah diriku dalam kesembuhanku. Ini doa yang dipanjatkan oleh lelaki yang buta ini. Nah, di sini kalimatnya kan kesannya ada tawasul dengan Nabi, kan gitu ya. Binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah ini. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu dan bertawajuh menghadapmu dengan nabimu Muhammad, nabi yang rahmah. Ya, wahai Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanku. Nah, ini para ulama banyak yang mengartikan bolehnya untuk bertawasul dengan orang-orang soleh dengan cara seperti ini. Seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, terus beberapa ulama-ulama yang lain. Ya, ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ya. Oleh karena itu, kalau di dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu dikatakan, jadi Majmu'ah Al-Fiqhiyah itu ensiklopedi fikih yang ditulis oleh komite para ulama-ulama ahli fikihnya di Kuwait. Itu diterangkan tawasul dengan menyebut nama orang soleh atau nabi ini adalah dibolehkan menurut jumhur para ulama. Jumhur para ulama fuqaha itu membolehkan, ya, berdoa dengan cara yang seperti ini. Ya, namun di sini kalau melihat pada keterangan yang pernah kita bedah pada pertemuan yang lalu, sebetulnya konteksnya ini adalah lelaki yang buta ini datang untuk minta doanya Nabi SAW. Sehingga tentunya Nabi akan mendoakannya, apalagi Nabi tadi mengatakan aku akan jika kamu menginginkan aku akan mendoakanmu, kan begitu. Maka dia memilih doakan saja ya Rasulullah kepada Allah untuk kesembuhanku. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk berwudu dan sholat 2 rakaat dan membaca doa ini. Untuk apa maksudnya di sini kok si buta ini disuruh berwudu, sholat 2 rakaat dan berdoa? Ini dalam rangka untuk memperkuat doanya Nabi SAW agar benar
diterima segera oleh Allah atau dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam doanya dikatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan bertawajuh kepadamu dengan Nabimu Muhammad, Nabi yang rahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh menghadapkan diri ya denganmu kepada Tuhanku agar supaya mendapatkan hajat keperluanku tadi. Dan terakhir ada kalimat Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Maksudnya apa? Terimalah doanya Nabi untuk kebaikanku ini, supaya aku disembuhkan dari kebutaan. Berarti di sini Nabi mendoakan gitu kan. Meskipun dalam redaksi dalil hadis ini tidak diceritakan Nabi pada saat itu berdoa. Yang berdoa adalah lelaki butanya. Namun di sini seakan-akan itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita itu ya, Nabi itu berdoa, dia juga minta ya Allah supaya doanya Nabi dikabulkan untuknya. Sehingga ada dua orang yang berdoa di sini. Nabi mendoakan untuk orang ini, dia minta kepada Allah supaya doa Nabi dikabulkan untuknya. Sehingga semakin memperkuat ya dan mempercepat apa dikabulkannya doa orang tersebut. Makanya kemudian setelah itu Allah mengabulkan permintaannya dan menjadikan kedua matanya bisa melihat. Seketika itu dia bisa melihat ya. Meskipun sekali lagi banyak para ulama yang memiliki pemahaman bolehnya dari dalil ini, bolehnya untuk berdoa dengan menyebut zat dan kedudukan Nabi atau orang-orang soleh. Ada yang hanya mengatakan hanya boleh untuk Nabi, tidak untuk yang lain, seperti salah satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kalau yang lain tidak boleh, kalau Nabi SAW boleh, karena berdasarkan dalil ini hanya untuk kekhususan untuk Nabi saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita masuk bab pembatal yang ketiga ya. Pembatal yang ketiga. Sampai sini ada pertanyaan atau cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harap 100% paham ya. 100% paham. Ini juga perlu disampaikan karena ini termasuk bagian syubhat yang tersebar di tengah masyarakat. Artinya ketika kita memahami bahwa tawasul dengan hal-hal yang tadi itu tidak diperkenankan ya, atau sisi pendalilannya tidak tepat, dengan tahu ini itu nanti ketika kita mendengar syubhat seperti ini bisa kita counter gitu ya, minimal kita paham, oh ini maksudnya ke sini arahnya, nggak ke sana ya. Di satu sisi kita juga mengetahui bahwa ini masalah ranah khilafiyah ya, yang kemudian kita bisa menyikapi khilafiyah ini ketika ada orang-orang yang berbeda berseberangan dengan kita dengan cara yang bijaksana. Itu maksud saya untuk menyampaikan pembahasan dari sisi ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukup sampai di sini ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.